Halo sobat anime, kita hapus lagi Martial Peak, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Yangkai yang berhasil mendapatkan metode untuk pergi dari bintang tersembunyi ini. Doi pun melaporkan hal ini kepada Pak Tua, master tempatan ini. Mendengar kalau Yangkai berhasil menemukan metode untuk pergi dari dunia kecil ini, tentu saja membuat Pak Tua itu pun sungguh tidak sabar lagi untuk segera pergi dan balas dendam. Tapi di sini Yangkai pun tidak ingin cepat-cepat pergi, dan ia juga tidak dapat pergi dari tempat ini hanya seorang diri, karena Doi ingin pergi dari tempat ini bersama teman-temannya yang memaksa Pak Tua itu harus memanggil teman-temannya Yangkai. Sedangkan untuk teman-temannya Yangkai, mereka mengira kalau panggilan dari Pak Tua itu adalah akhir dari kehidupan mereka. Mereka mengira kalau mereka akan dijadikan tumbal oleh Pak Tua itu. Hingga pada akhirnya mereka pun yang pergi menemui Pak Tua itu sungguh terkejut ketika Yangkai berujar kalau Yangkai akan membawa mereka semua pergi dari dunia kecil ini. Sebelum mereka pergi, di sini Yangkai pun sempat menjelaskan metode yang akan ia lakukan untuk membawa mereka semua pergi dari dunia ini. Tapi yang ada, mereka semua yang mendengar hal itu malah bingung, yang membuat Yangkai pun memutuskan untuk membuka dan mulai merobek ruang saja daripada harus dijelaskan nggak ngerti juga. Ya, di sini Yangkai pun juga memulai memasuki ruang dimensi untuk pertama kalinya yang diikuti oleh rekan-rekannya yang lainnya. Dan proses melintas ruang itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena memang itu menguras energi Yangkai yang membuat Yangkai pun harus sesekali memulihkan diri. Dalam proses meninggalkan ruang dimensi, di sini Yangkai dan juga beberapa temannya sempat terkena badai ruang yang memang sungguh mengganggu. Dan itu juga sempat membuat kepanikan di antara mereka ketika ruang dimensi mulai kacau yang membuat Pak Tua dan juga ciwi-ciwi ini harus terperangkap di dalam lorong hampa. Awalnya di sini Yangkai sengaja melakukan hal ini untuk melenyapkan Pak Tua itu di dalam ruang hampa ini. Karena memang ini adalah kesempatan satu-satunya bagi Yangkai untuk membunuh Pak Tua itu. Tapi karena para ciwi-ciwi dari Serikat Pedang juga nyangkut, membuat Yangkai memutuskan untuk membawa mereka semua, termasuk Pak Tua itu bersama dirinya. Proses penyelamatan itu juga memaksa ruang hampa ini menjadi tambah tidak stabil, yang membuat Yangkai harus gercep meninggalkan tempat ini. Di antara mereka semua, di sini MILF putih inilah terlalu lambat untuk dapat meninggalkan lorong hampa yang memaksa Yangkai harus menggendongnya agar lebih cepat lagi. Dan itu membuat MILF putih ini yang awalnya selalu aja kesal dengan Yangkai, mulailah rahimnya mulai menghangat dan siap untuk dibuahi oleh Yangkai. Bahkan ketika mereka telah keluar dari lorong hampa juga dan berada di Star Sky, di sini lengannya Yangkai masih saja merangkul pinggang dari MILF putih itu. Dan itu membuat salting ketika murid dari MILF itu berujar. Setelah mereka semua keluar dari lorong hampa dan berada di Star Sky, membuat Pak Tua itu pun kembali mengeluarkan aura membunuhnya. Karena Doi tahu Yangkai pasti ingin membunuhnya di lorong hampa waktu itu. Tapi ya, mengingat Yangkai telah menyelamatkan nyawanya, membuat Pak Tua itu pun kini kembali menarik aura membunuhnya. Bahkan Doi juga tertawa dan berterima kasih kepada Yangkai yang telah menyelamatkan nyawanya. Dan sebelum Pak Tua itu pergi, Doi juga sempat mengajak Yangkai untuk ikut bersama dirinya dan menjadi muridnya, karena Doi akan membantu Yangkai menjadi super duper OP. Tapi di sini Yangkai pun menolaknya karena Doi ingin berdiri sendiri dan menjadi lebih kuat hanya dengan kemampuannya sendiri. Ya, di sini Pak Tua itu pun tidak memaksa Yangkai, tapi sebelum ia benar-benar pergi, Doi pun sempat memberikan titah bintang miliknya yang ia rebut dari Serikat Pedang untuk dapat diberikan kepada Yangkai. Pak Tua ini juga mengatakan rumor titah bintang yang dapat memberikan kekuatan yang super duper kuat, yang dapat menghancurkan satu buah bintang hanya dengan sangat mudah, yang artinya Yangkai dapat membuat kiamat untuk satu kehidupan di dunia. Tapi sayangnya kekuatan dahsyat itu hanya dapat digunakan sebanyak satu kali saja. Dan setelahnya Pak Tua itu pun benar-benar pergi meninggalkan Yangkai. Melihat Pak Tua itu pergi meninggalkan mereka semua, membuat mereka semua yang ada di tempat ini sangat lega karena ancaman hidup mati mereka telah pergi. Tapi di sini Yangkai pun juga berujar untuk santuy, karena sebenarnya Pak Tua itu adalah orang yang cukup baik. Hanya saja ya suka ngamuk, ya gitu aja lah. Tapi masalah juga tidak berakhir sampai di situ aja, karena memang di sini mereka juga bingung saat ini mereka ada di mana, karena mereka juga tidak memiliki peta bintang, yang artinya mereka hanya terombang-ambing di tengah-tengah angkasa yang tidak tahu arah. Tapi di sini Yangkai pun berujar, santuy aja mamen.
karena Pak Tua itu telah memberikan arahannya kepada diriku. Ya, di sini Yang Kai pun menyembunyikan kemampuannya dalam membuat peta bintang yang sebelumnya dimiliki oleh master dari Serikat Bintang Ungu yang telah ia serap. Hingga di satu titik mereka pun bertemu dengan tumpukan batu asteroid yang membuat Sentu pun begitu senang. Dan itu tentu saja membuat Yang Kai heran. Kenapa? Ya, di sini Sentu berujar kalau mereka telah menjauhi daerah yang dinamai sebagai Joystick Abyss, yang dikenal memang sangat berbahaya dan dekat dengan lubang hitam. Dan di sini mendengar kalau Sentu berasal dari salah satu sekte perdagangan terbesar yang ada di Star Sky membuat Bia ini cukup heran. Kenapa? Kenapa Sen tidak pernah ngomong kepada pimpinan dari Bintang Ungu, yang membuat Sen yang mendengar itu cukup kesal. Doi berujar kalau dirinya telah mengatakan itu sejak awal, tapi Bintang Ungu malah tidak percaya dengan apa yang telah ia katakan. Berbeda dengan MILF putih ini, dari awal Doi juga telah curiga kalau tampang dari Sentu ini ternyata mirip sekali dengan IO yang merupakan pimpinan dari sekte perdagangan itu, karena memang Doi sebelumnya pernah melihat wajah dari bapaknya Sentu. Setelahnya, mereka pun melanjutkan perjalanannya selama beberapa hari. Di sini Sen pun pada akhirnya mengetahui di mana saat ini mereka berada dari rasi bintang yang ia lihat. Doi juga merasa kalau tempat mereka saat ini tidak jauh dari wilayah miliknya ini. Dan itu juga disadari oleh orang-orang dari Serikat Pedang, di mana MILF putih itu juga pamit kepada Yang Kai dan mengucapkan terima kasih karena telah membantunya keluar dari lorong hampa. Dan setelahnya, mereka pun berpisah. Sementara Yang Kai juga tidak tahu mau kemana lagi, Doi pun diajak oleh Sentu untuk berkunjung ke rumahnya. Begitu juga dengan Bia. Doi juga tidak dapat kembali lagi ke Sekte Bintang Ungu, dan ia meminta izin kepada Sentu untuk ikut membawa dirinya bersama juga. Ya, yang pada akhirnya Sentu bersama Yang Kai dan juga Bia, mereka pun pergi menuju Serikat Dagang, yaitu rumah dari Sentu. Dan setibanya mereka di inti bintang atau planet lah atau dunia baru, di sini Yang Kai pun merasakan wow, dunia ini sungguh modern karena memang Star Shuttle bertebaran di mana-mana. Di tempat ini juga Sentu berujar sejauh 3000 km persegi yang ada dari tempat ini adalah wilayah kekuasaannya. Dan setibanya di inti kota, Sentu pun disambut oleh salah satu bawahannya, di mana orang itu juga berujar kalau saat ini Tuan atau bapaknya Sentu telah memanggil bocah ini untuk segera datang menemui dirinya, yang membuat Sentu yang mendengar itu sangat sakit kepala karena Doi takut kalau bakal digibang oleh bapaknya karena telah pergi sekian lama menghilang. Tapi sebelum Sentu pergi menemui bapaknya, Doi pun memperkenalkan dua orang yang dibawanya ini, yaitu Yang Kai dan juga Bia, kepada bawahannya untuk segera diurus. Sedangkan untuk wanita ini, Doi adalah orang dari Bintang Ungu yang sudah out dan berencana untuk bekerja di bawah dari Serikat Dagang. Tapi sayangnya, orang itu merasakan kalau kultivasi Bia ini berada di ranah sains tingkat 3 dan itu terlalu rendah untuk bekerja di Serikat Dagang. Tapi di sini Bia pun berujar kalau dirinya hanya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk naik ke ranah Saiyan King. Ya, orang itu akhirnya setuju selama Bia dapat naik ke ranah Saiyan King, Bia dapat bekerja di bawah Serikat Dagang. Dan di tempat ini juga Bia dan juga Yang Kai harus berpisah untuk sementara waktu, karena memang Bia akan pergi untuk fokus melakukan kultivasi naik level. Sedangkan untuk Yang Kai, Doi pergi mengikuti Sentu menuju kediamannya. Dan di tempat itu juga mereka lalu disambut oleh para mayat-mayat atau para pelayan milik Sentu, di mana di tempat itu juga Yang Kai pun mendapatkan mayat pribadinya, pemberian dari Sentu. Dan begitu juga Yang Kai masuk ke dalam kamarnya, ternyata Doi kembali mendapatkan para ciwi-ciwi yang siap untuk melayani Yang Kai dari atas sampai bawah, yang siap-siap membuat pinggang Yang Kai menjadi encok. Iya, walaupun para ciwi-ciwi ini adalah bekas pakai Sentu, tapi ya lumayanlah, masih sekali celup, ya kan? Jadi ya nggak ada jenggernya gitu. Maka dari itu, Yang Kai pun tidak keberatan jika para ciwi-ciwi ini tetap berada di tempatnya bersama dirinya. Dan benar saja, kini Yang Kai pun yang ingin membasuh tubuhnya. Doi pun dilayani oleh para ciwi-ciwi yang bobanya memang terlihat cukup padat. Dan itu sungguh super dupai aduhai. Bahkan ketika Yang Kai sedang bersantuy menikmati berendam di air hangat, Doi pun menarik gadis coklat itu bersama dirinya untuk bermain basah-basahan. Ya, walaupun gadis coklat itu merasa kalau dirinya sudah tidak pantas karena sudah tidak perawan, tapi di sini Yang Kai pun bodo amat. Selama bobanya pink, hajar aja, gaskan. Yang membuat kini gadis coklat itu pun mulai melepaskan kain yang menutupi tubuhnya satu persatu.
Jadi pingin juga ke rumah Sentu. Oke, lanjut. Setelah puas bermain bermain air, Yang Kai pun pergi makan malam bersama Sentu. Di tempat itu juga Yang Kai pun dapat makan enak dan gak perlu lagi puasa. Dan di tempat itu juga Sentu berujar di dalam hati kalau ia harus merekrut Yang Kai menjadi anggotanya. Tapi ya Doi juga tidak ingin terburu-buru untuk merekrut Yang Kai karena Doi tahu dan ia juga mempersilahkan Yang Kai untuk tinggal di tempat ini selama ia mau. Setelah makan malam, Sentu pun mabuk dan juga teler. Sedangkan Yang Kai ia pun kembali ke kamarnya dan melanjutkan kultivasinya. Ya, Yang Kai pun berkultivasi untuk mempelajari tentang peta bintang karena Doi seketika rindu dengan kampung halamannya dan ingin kembali mencari di mana dunia Tongshuan itu berada dan sejauh apa dari tempat ini karena memang suatu saat nanti Doi ingin kembali pulang. Hingga tanpa sadar ternyata Yang Kai telah berkultivasi hingga pagi hari. Dan keesokan harinya di pagi hari ada seseorang yang mengetuk kamarnya Yang Kai. Dan orang yang mengetuk itu adalah gadis coklat ini. Doi melaporkan kalau Tuan Muda Sentu saat ini pergi dinas menemui bapaknya. Sedangkan untuk Yang Kai, Doi bebas melakukan apapun yang Yang Kai mau, termasuk bermain-main dengan boba yang ia miliki. Waduh. Hei, mendengar itu, di sini Yang Kai pun juga tidak mau ngaceng pagi-pagi. Doi pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam kamarnya saja. Di dalam kamarnya juga Yang Kai pun berpikir kalau Star Shuttle miliknya telah sangat kuno. Ya memang benda itu sangat luar biasa saat di Tongshuan, tapi di tempat ini itu udah ketinggalan zaman. Ibarat kayak orang-orang udah pakai NMAX gitu kan. Ini masih pakai Supra yang batoknya goyang. Oke, lanjut. Lantas di sini Yang Kai pun ingin memutuskan agar pergi membeli Star Shuttle terbaru. Doi pun keluar dari kediaman Sentu dan bertemu dengan seorang pelayan. Doi pun juga tahu kalau Yang Kai ingin pergi. Dan hal itu pun membuat orang itu berniat untuk mengirimkan seorang penjaga untuk Yang Kai. Karena memang dikhawatirkan Yang Kai bakalan nyasar. Mengingat Yang Kai adalah orang baru yang ada di tempat ini. Maka dari itu pria besar inilah yang akan membantu Yang Kai berbelanja. Dan benar saja, kini mereka berdua pun pergi bersama-sama. Pria besar ini juga bertanya kepada Yang Kai tentang apa atau benda apa yang diinginkan oleh Yang Kai. Ya, setelah Yang Kai mengatakan kalau Doi ingin membeli Star Shuttle, membuat pria besar itu pun berujar kalau mereka harus pergi sedikit lebih jauh dari tempat ini jika memang menginginkan benda yang seperti itu. Maka dari itu, kini mereka berdua pun pergi menuju suatu tempat yang cukup misterius. Dan ternyata tujuan mereka adalah pergi melalui lorong hampa. Awalnya di sini Yang Kai pun juga sedikit ragu, tapi ya ketika pria besar itu melakukan ritualnya dan celup, mereka masuk ke dalamnya dan tiba-tiba saja celing, mereka telah ditransfer ke tempat lainnya sejauh lebih dari 30.000 km. Dan tentu saja, selanjutnya mereka adalah langsung pergi menuju pabrik pembuatan Star Shuttle terbaik yang ada di bintang ini. Di toko ini juga Yang Kai pun mendapatkan banyak sekali pilihan Star Shuttle. Tapi pilihan Yang Kai pun jatuh kepada salah satu Star Shuttle tingkat Saiyan King. Dan ternyata benda itu memiliki harga yang cukup tinggi dan itu akan dibayarkan dengan tagihan milik Sentu. Tapi langsung ditolak oleh Yang Kai karena Yang Kai akan membayarnya cash langsung dengan duit pribadinya. Ya, di sini mereka pun bertransaksi dengan batu Phoenix Crystal. Setelah membeli Star Shuttle, mereka pun sempat makan siang bersama di salah satu resto terbaik sebelum mereka kembali pulang ke kediaman Sentu. Dan setibanya kembali ke rumah Sentu, Yang Kai pun memurnikan Star Shuttle miliknya. Hingga beberapa hari kemudian, Yang Kai pun yang telah selesai melakukan pemurnian, Doi pun bosan dan berniat untuk menjelajahi tempat ini. Tapi sebelum pergi, Doi sempat diberikan token pengenal milik kediaman keluarga Sentu. Agar di luar sana jika Yang Kai berselisih, Doi dapat keluar dari masalah hanya dengan menunjukkan token kediaman Sentu. Dan setelahnya, Yang Kai pun berkeliling bintang ini atau planet ini. Doi pun merasa kalau tempat ini tidak begitu berbeda dengan Tongshuan. Hanya saja energi yang ada di dunia ini lebih padat dan juga tentunya lebih modern. Dan karena memang dunia Tongshuan lebih rendah dalam hal energi, maka dari itu level kultivasi maksimal yang ada di Tongshuan hanya ada di ranah Saiyan tingkat 3. Bahkan manusia terkuat hanya bisa mencapai ranah Saiyan King, yaitu Tuan Great Demon God. Hanya saja Doi juga harus mati melindungi Tongshuan. Setelah 2 bulan berkeliling, tibalah Yang Kai di suatu tempat, di mana Doi melihat ada armada kapal dagang yang dipimpin oleh seorang pria yang sangat cantik. Ya, pria itu sungguh sangat cantik. Tapi di sini pria cantik itu juga merasa kalau Doi telah dilirik oleh seorang pria lainnya yang membuatnya sangat kesal. Dan ia meminta kepada bawahannya untuk segera mengejar orang itu. Dan orang itu adalah Yang Kai. Lantas di sini Yang Kai pun yang merasa Doi diikuti oleh beberapa orang. Dan orang itu ada di ranah Saiyan King tingkat 1 dan juga beberapa orang di ranah Saiyan tingkat 2. Yang Kai pun masih dapat santuy karena Doi tahu kali ini ia akan menggunakan momentum ini untuk menguji kemampuan bertarungnya.
jika memang para kampret itu ingin mengusik dirinya. Lantas Yang Kai yang telah terkepung, Doi pun bertanya, "Apa ini, Cok? Kurasa kita tidak memiliki masalah." "Ya, kau benar bocah, hanya saja kau telah melihat seseorang yang tidak seharusnya kau lihat. Dan anggap aja kau sedang tidak beruntung." Mendengar itu, Yang Kai pun menduga apakah mereka ini adalah orang-orang jahat, kang selundupan. Dan tiba-tiba saja, wush, salah seorang kampret pun melepaskan serangan ke arah Yang Kai. Wush, serangan itu pun mengenai Yang Kai. Ya, mengenai bayangan Yang Kai. Dan tiba-tiba saja di belakang orang itu ada sebuah serangan besar. Bam! Sekali tepuk, tewas sudah satu orang kampret. Melihat rekannya tewas mengenaskan hanya dengan sekali tepuk, membuat mereka pun cukup tercengang. Ditambah ketika Yang Kai melepaskan serangan keduanya ke arah salah seorang kampret lainnya. Dan untuk si kampret kedua ternyata Doi cukup siap untuk arah serangan Yang Kai, karena Doi sempat menggunakan teknik pertahanan diri. Tapi sayangnya serangan Yang Kai terlalu kuat. Wah! Si kampret itu tewas seketika pula, yang membuat si kampret lainnya pun cukup gusar. Doi tidak menduga kalau ternyata bocah yang ada di hadapannya ini terlalu OP. Masa iya sekali pam langsung tewas? Lantas situasi pun tambah panik ketika Doi melihat Yang Kai mulai serius, di mana Yang Kai mengeluarkan salah satu teknik berpedang surgawi miliknya dan whoosh, serangan itu datang langsung ke arah dirinya, yang memaksa si kampret itu mengeluarkan teknik Golden Scorpion untuk menahan serangan Yang Kai. Melihat serangannya dapat ditahan, kini Yang Kai pun kembali mengaktifkan teknik lainnya, dan itu whoosh, membakar dengan teknik lautan api yang membara, yang membuat Golden Scorpion itu pun hangus. Melihat tekniknya dapat dihentikan oleh Yang Kai, membuat si kampret itu pun murka, dan kini Doi pun mengeluarkan teknik lainnya yang mirip tapi tak sama. Melihat serangan itu datang ke arah dirinya, di sini Yang Kai pun menggunakan teknik yang sama. Teknik yang sama yang dapat membakar para monster-monster kampret itu. Tapi ternyata serangan itu hanyalah pengalihan isu. Karena sebenarnya teknik serangan yang sebenarnya terjadi ketika Yang Kai sedang fokus membakar. Tiba-tiba saja tubuh Yang Kai pun merasakan gravitasi yang begitu kuat yang menimpa tubuhnya, dan celak! Dari bawahnya ada serangan yang menembus bahu sebelah kanan milik Yang Kai yang akan diakhiri oleh si kampret itu yang tiba-tiba saja ada di belakang Yang Kai dan siap untuk menghajarnya. Tapi beruntung di sini Yang Kai pun dapat cepat memutar tubuhnya dan bang! Yang Kai pun digebuk, membabi buta, dan hal senada pun dilakukan oleh Yang Kai yang membuat keduanya pun harus saling bonyok. Ditambah ketika keduanya bersiap untuk menghajar dengan tekniknya masing-masing yang membuat BAM! Terjadilah ledakan besar di antara keduanya. Dan itu sungguh mengejutkan bagi si kampret itu. Doi mengira awalnya Yang Kai telah tewas, tapi yang ada saat ini Yang Kai malah tersenyum ketika ia habis dihajar habis-habisan. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah darah milik Yang Kai malah berwarna emas. Melihat Yang Kai yang menggila dan hanya memiliki level kultivasi di ranah sains tingkat 2 yang hampir aja dapat membunuh dirinya, membuat si kampret ini pun tahu kalau bocah yang ada di depannya ini super duper gila. Doi juga tahu kalau ini terus berlanjut bisa-bisa aing juga koit ini bosku. Yang membuat si kampret itu pun memutuskan untuk kabur. Sedangkan untuk Yang Kai, Doi pun santuy aja melihat si kampret itu mencoba kabur. Dan sekitar beberapa ratus kilometer dari posisi awalnya, si kampret itu mengira kalau Doi telah aman. Tapi sungguh terkejutlah dirinya ketika tiba-tiba saja Yang Kai muncul di belakang tubuhnya dan Yang Kai pun menolaknya atau mendorongnya ke dalam lorong hampa, yang dapat memastikan kalau si kampret itu bakalan tewas di dalam lorong hampa itu. Setelah mengeksekusi para kampret-kampret itu, di sini Yang Kai pun merasa kalau ini adalah batas kekuatannya. Doi hanya dapat bertarung melawan master yang ada di ranah Saiyan King tingkat 1 saja, karena itu sudah sangat menguras energinya. Sedangkan di tempat lain, seorang pria cantik itu pun yang memiliki nama Shuyu, Doi pun saat ini sungguh sangat disanjung akan kecantikannya. Dan setelah mengatur bisnisnya, Doi pun mendapatkan informasi dari bawahannya kalau orang-orang yang dikirimnya telah tewas. Karena Doi merupakan orang yang sangat tegas dan juga kejam, Doi pun tidak ingin informasi atau bisnis yang ia jalankan ini diketahui oleh orang lain. Maka dari itu Doi terpaksa membatalkan transaksi ini, transaksi yang sedang ia lakukan. Bahkan Doi juga meminta kepada bawahannya untuk segera mengeksekusi semua orang yang ada di tempat ini tanpa pandang bulu. Dan Doi juga memerintahkan kepada bawahannya untuk mencari bocah yang telah melihat dirinya itu, merujuk kepada Yang Kai. Sedangkan di tempat lain, Yang Kai pun yang kembali ke kediaman Sentu. Doi pun menemui Sentu. Di sana Yang Kai pun menceritakan kalau Doi telah membunuh beberapa orang milik serikat dagang karena ada suatu perselisihan.
Ya, di sini Sentu pun tidak masalah dengan hal itu, selama orang itu tidak memiliki status yang tinggi, maka dari itu akan aman. Dan itu adalah hal yang cukup lumrah. Tapi ketika Yang Kai menjelaskan lebih detail tentang kejadian yang ia alami, kalau Doi melintasi armada kapal perang dan di tempat itu juga Doi melihat seorang pria atau tuan muda yang terlihat sangat cantik. Dan tidak lama setelahnya ada sekelompok orang yang datang ingin membunuhnya, membuat Sentu pun berpikir apakah orang yang dimaksud oleh Yang Kai adalah sekelompok armada milik tuan muda ketiga. Yang membuat Sentu pun lalu gemetar ketakutan. Karena serikat dagang hanya ada 2 orang yang dapat ditakuti oleh Sentu, yaitu bapaknya dan juga saudaranya itu. Karena memang orang itu sungguh kuat, Doi juga sangat licik. Dan yang terpenting, bocah itu telah memberikan rasa trauma kepada Sentu saat Doi masih kecil. Dan ini akan menjadi masalah besar nantinya jika memang Yang Kai adalah orang yang telah ditargetkan oleh saudara ketiganya itu. Karena memang bocah itu tidak akan pernah berhenti sebelum tujuannya tercapai. Aduh ayam. Lanjut. Maka dari itu, saat ini posisi Yang Kai yang ada di sekitaran wilayah serikat dagang akan sungguh berbahaya. Karena bocah itu selain menjadi anak kesayangan dari bapaknya, Doi juga memiliki mata dan juga telinga yang ada di seluruh negeri. Dan itu pasti akan mempermudahnya untuk menemui Yang Kai. Maka dari itu, Sentu pun meminta Yang Kai untuk tidak pergi selama beberapa bulan. Dan jangan pernah keluar dari kediaman rumah Sentu. Dan pada akhirnya Yang Kai pun menuruti semua permintaan dari Sentu. Doi hanya menghabiskan waktunya untuk berkultivasi di dalam kediamannya saja. Dan ia juga mendapatkan informasi dari luar sana yang terus-terusan datang dikirimkan oleh pelayannya Sentu. Doi juga melaporkan kalau saat ini sedang terjadilah pemburuan, penculikan dan juga pembunuhan orang-orang yang memang sekiranya memiliki ciri-ciri sama seperti Yang Kai. Bahkan dalam 2 bulan terakhir sudah ada 2.000 korban tewas akibat pencarian yang dilakukan oleh Tuan Muda Shuyu. Dan beberapa hari kemudian, Sentu pun datang menghampiri Yang Kai. Doi berujar kalau Yang Kai harus pergi dari serikat dagang. Karena cepat atau lambat, Doi takut saudaranya akan menemui Yang Kai. Sentu juga berujar kalau saat ini kondisi di luar agak sedikit tenang. Dan Doi juga memiliki rencana untuk dapat mengirim Yang Kai pergi dengan aman. Walaupun sebenarnya Doi ingin merekrut Yang Kai menjadi anggotanya, tapi Doi juga tahu kalau Yang Kai pasti memiliki tujuan hidupnya sendiri. Maka dari itu Doi tidak akan memaksa Yang Kai. Di sini Sentu juga berusaha untuk mencari armada kapal dagang yang akan membawa Yang Kai menjauh dari serikat dagang, yang sekiranya amanlah untuk membawa Yang Kai pergi. Hingga 10 hari kemudian, Sentu pun mengirimkan bawahannya untuk membantu Yang Kai pergi dari bintang ini. Karena Doi sendiri tidak dapat mengantar Yang Kai langsung, karena Doi takut kehadirannya hanya akan merusak rencana yang telah ia susun. Karena mau bagaimanapun Doi pasti akan menarik perhatian, mengingat statusnya yang merupakan salah satu tuan muda. Ya, walaupun Doi hanyalah anak dari simpanan bapaknya. Dan setelahnya, Yang Kai pun mengikuti pria besar itu menuju sebuah pelabuhan. Di tempat itu, Yang Kai pun melihat banyak sekali harta dengan muatan yang cukup banyak pula, yang membuat Yang Kai pun sadar kalau memang serikat dagang merupakan salah satu kekuatan yang sungguh luar biasa. Dan di sini, pria besar itu pun membawa Yang Kai menemui salah satu armada kapal yang dipimpin oleh seorang senior yang memiliki nama Shinru. Di sini Pak Tua itu pun juga sudah tahu tentang misi penyelundupan Yang Kai, karena Doi juga telah mendengarkan kabar ini dari ponakannya langsung. Dan selama Yang Kai tidak membuat masalah, maka Doi akan membantu Yang Kai kabur dari tempat ini. Dan benar saja, kini Yang Kai pun menaiki kapal dagang itu untuk pergi belayar. Di dalam kapal besar itu, Yang Kai pun yang sedang melihat jendela, Doi pun teringat dengan para ciwi-ciwi yang ia miliki, tentang bagaimana kabar mereka semua. Dalam arti lain, Doi juga rindu dengan belai kasih para ciwi-ciwi montoknya itu. Namun di sela-sela bengongnya, Yang Kai pun ternotis ketika ia melihat rombongan Tuan Muda Shuyu. Doi terkejut bagaimana bisa Tuan Muda itu datang ke tempat ini dan akan ikut berlayar bersama mereka. Yang membuat Yang Kai curiga apakah Sentu telah menjual dirinya untuk dapat diserahkan kepada saudaranya itu. Tapi di sini pria besar itu yakin kalau Tuan Muda Sentu tidak mungkin melakukan hal terhina seperti ini. Karena menurut jadwal, Tuan Muda Shuyu seharusnya telah meninggalkan pergi sejak kemarin sore. Maka dari itu, Sentu mengirim Yang Kai untuk pergi hari ini. Dan ini sungguh membingungkan. Dan kedatangan Tuan Muda Shuyu juga tentu saja membuat Pak Tua ini juga cukup bingung. Karena memang menurut jadwal, seharusnya Tuan Muda Shuyu berangkat kemarin sore. Di sini Shuyu pun beralasan kalau Doi masih memiliki urusan dan Doi akan ikut berlayar dengan armada kapal perang ini. Kapal perang lagi, kapal dagang. Yang membuat Pak Tua itu pun tidak memiliki pilihan lain. Dan tidak mungkin ia tidak atau menolak Tuan Muda ikut pergi bersama dirinya. Dan pada akhirnya Tuan Muda Shuyu pun ikut pergi berlayar bersama kapal perang dengan Yang Kai yang ada di dalamnya.
Di sini Tuan Muda Shu juga tidak sedikit pun lengah. Doi juga meminta kepada bawahannya untuk terus mencari keberadaan Yang Kai. Di sini Shuyu juga ikut belayar bersama Yang Kai, membuat Yang Kai pun sedikit khawatir. Ya, Yang Kai pun juga tahu kalau pertemuan mereka hanyalah sekilas, tapi tetap saja itu akan menjadi masalah jika memang orang itu terus mengincar dirinya. Yang Kai takut orang itu masih mengingat ciri-ciri tubuhnya ini. Ditambah Yang Kai pun juga tambah khawatir dengan dua orang master yang melayani Tuan Muda itu. Sama saja hal itu akan membawa kematian bagi Yang Kai jika Yang Kai bertarung dengan mereka. Lantas Yang Kai pun juga ingin kembali ke kamarnya. Doi pun sempat diberikan alat komunikasi oleh pria besar itu jika Yang Kai ingin menghubungi dirinya, dan begitu juga dengan sebaliknya. Dan setibanya di kamarnya, Yang Kai pun juga bertanya kepada pria besar itu melalui alat komunikasi itu tentang status pengawal dari Tuan Muda Shuyu. Dan pria besar itu pun memberitahu kalau pengawalnya ada di ranah Origin dan juga Saiyan King tingkat 3. Dan untuk Shuyu sendiri, Doi pun ada di ranah Saiyan tingkat 2. Tapi itu di 10 tahun silam, dan untuk saat ini tidak ada informasi yang jelas. Dan Shuyu merupakan tuan muda terkuat di antara tuan muda lainnya milik Serikat Dagang. Dan untuk mengisi waktu luang, Yang Kai pun kembali melakukan kultivasinya untuk berlatih menggambar peta bintang. Dan tiba-tiba saja ia yang sedang fokus berlatih, Doi merasakan ada suatu masalah yang akan menimpa mereka dalam waktu dekat jika memang rute yang mereka lewati sesuai dengan rute yang seharusnya telah ditentukan. Sedangkan di tempat lain, di ruangan VVIP, di tempat Tuan Muda Shu berada, Doi pun mendapatkan informasi yang berasal dari bawahannya kalau mereka tidak menemukan apapun yang mencurigakan di armada ini. Tapi melihat Shu yang berbaring dengan aduhai membuat salah satu pengawalnya pun sempat ngaceng. Cemana pula dia ngaceng pula dah sama laki-laki. Yang membuat Shu yang melihat bawahannya ngaceng, Doi meminta kepada orang itu untuk segera keluar. Dan Doi juga merujar kepada bawahannya yang lainnya, yaitu Pak Tua ini, untuk segera memecat orang itu karena orang itu telah ngaceng dengan dirinya. Dan hal itu pun sebenarnya diwajarkan oleh Pak Tua ini. Doi juga merasa kalau dirinya masih muda, mungkin aja Doi juga bakalan ngaceng. Tapi ya karena Doi udah tuek, ya nggak mungkin lah ngaceng lagi. Dan 2 hari kemudian, tiba-tiba saja pimpinan dari armada kapal itu pun merasakan ada suatu gelombang kejut yang sangat luar biasa terjadi di sekitaran Star Sky. Dan gelombang kejut itu juga terjadi dari berbagai macam sisi yang membuat Pak To itu pun memaksa kapalnya untuk melaju dengan sangat cepat dengan kecepatan penuhnya untuk pergi dari area ini. Tapi sayangnya terlambat, yang membuat kapal itu pun harus terkena efek benturan dari shockwave yang begitu kuat dan luar biasa kuat, yang terus memporak-porandakan kapal dagang itu. Bahkan tekanan yang sangat luar biasa itu juga tentu saja dapat dirasakan oleh Yang Kai, yang ia sempat terhempas keluar dari kapal perang lagi kapal dagang. Dan untuk melarikan diri di sini, Yang Kai pun mencoba untuk menggunakan teknik merobek ruang. Tapi sayangnya tekanan yang ada di tempat ini begitu kuat yang membuatnya tidak dapat melakukannya. Dan hal itu pun memaksa dirinya untuk mencoba menjauh dari gelombang kejut hanya dengan menggunakan teknik transformasi iblisnya. Tapi itu tetap saja membuat Yang Kai harus terluka sangat parah. Bahkan artifak pelindung yang ia miliki juga tidak dapat digunakan. Bahkan artifak itu hancur dan tidak begitu berguna. Dan beruntung di salah satu sisi, pengawal dari Tuan Muda Shu mencoba untuk memaksa membuka teknik merobek ruang yang setidaknya Pak Tua itu harap dapat menahan sedikit gelombang kejut yang datang ke arah Yang Kai, yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh Yang Kai untuk segera kabur. Dan ternyata tujuan Pak To itu sebenarnya untuk menahan gelombang itu yang datang ke arah tuan mudanya yang memang dekat-dekat dengan Yang Kai. Sedangkan untuk Tuan Muda Shu saat ini, Doi pun menggunakan artefak tingkat tingginya untuk melindungi tubuhnya. Di tempat ini juga Tuan Muda itu juga sempat berpapasan dengan Yang Kai. Tapi di sini mereka berdua pun sama-sama tahu kalau mereka dalam kondisi yang sungguh berbahaya dan tidak mungkin melakukan serangan. Tapi yang ada di sini mereka berdua pun berfokus untuk menyelamatkan diri. Namun sayangnya, keduanya terkena shock wave, dan itu pun membuatnya kini armor yang digunakan oleh Tuan Muda Shu pun hancur, yang membuat kini dua bukit bobanya pun nyembul keluar. Yang artinya Tuan Muda Shu yang sungguh cantik itu ternyata adalah seorang tuan putri alias perempuan dan bukanlah laki-laki. Dan selesai alur cerita dari Martial Peak di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Di mana di part selanjutnya Yang Kai akan menggunakan kemampuannya untuk meremas bukit boba milik Tuan Putri itu dan akan menjadikan Tuan Putri itu sebagai belahan jiwa dan juga Buddha enak-enaknya alias heroin baru lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.